Rahasia ibu hidup tenang, meski uang bulanan pas-pasan, tips ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih, dan kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, pernah tidak sih pas tanggal 15, rasanya dompet sudah mulai sesak napas, padahal tagihan bulanan baru separuhnya yang keluar. Rasanya seperti mau menangis tapi malu sama kucing di dapur. Apalagi kalau melihat harga cabai sama bawang yang harganya lagi hobi naik gunung tanpa pernah mau turun lagi ke lembah. Sebenarnya masalah ini bukan cuma dialami satu orang saja. Karena hampir semua ibu di komplek pasti merasakan deg-degan yang sama setiap kali melihat kurir paket datang. Padahal saldo tinggal sisa Rp20.000 saja. Kita sering terjebak dalam lingkaran setan antara keinginan buat terlihat glowing dan kebutuhan perut yang minta segera diisi, sampai akhirnya kepala kita pening sendiri memikirkan bagaimana caranya uang 1 juta bisa cukup buat hidup 1 bulan penuh. Menurut ulasan dari sebuah artikel kesehatan finansial keluarga, kunci utama kebahagiaan rumah tangga justru ada pada kepandaian seorang ibu dalam mengolah rasa syukur di tengah keterbatasan ekonomi yang sedang melanda. Fenomena ini nyata sekali, karena kita sekarang hidup di zaman yang semuanya serba cepat dan serba pamer, sehingga standar cukup kita jadi ikut-ikutan naik tanpa kita sadari. Itulah kenapa obrolan kita kali ini penting sekali buat kita bahas bersama, supaya kita bisa kembali ke akar dan belajar dari resep rahasia ibu-ibu zaman dulu yang hidupnya tetap tenang meskipun uang belanjanya sangat terbatas. Mereka bisa tetap tertawa lebar dan tidur nyenyak tanpa perlu minum obat penenang. Padahal isi lemari bajunya itu aja dan tidak pernah kenal yang namanya diskon kilat di aplikasi belanja online. Tidak kenal pula dengan belanja yang bayar belakangan atau bayar di tempat. Rahasia pertama yang harus kita contek dari ibu zaman dulu adalah cara bijak mereka mengatur uang belanja yang sangat disiplin dan penuh perhitungan matang. Kalau ibu zaman sekarang sering lapar mata pas lihat live streaming jualan daster, ibu zaman dulu itu pegang prinsip bahwa yang butuh harus didahulukan daripada yang sekadar ingin sekali. Misalnya saja, kalau ibu hanya punya uang Rp50.000, jangan dipaksa buat beli daging ayam kalau ternyata telur dan tempe sudah cukup buat bikin sekeluarga kenyang dan bahagia. Ibu zaman dulu itu ahli sekali dalam urusan substitusi bahan makanan. Mereka tahu caranya mengolah bahan sederhana supaya rasanya jadi sekelas restoran bintang 5 hanya dengan modal cinta dan sedikit kreativitas di dapur mungilnya. Tips kedua yang tidak kalah sakti adalah seni menabung dalam diam, atau yang sering kita sebut dengan istilah uang di bawah kasur yang sangat legendaris itu. Ibu jangan meremehkan kekuatan uang receh sisa kembalian dari tukang sayur yang nominalnya cuma 500 atau Rp1.000 saja, karena kalau dikumpulkan bisa jadi penolong. Bayangkan kalau setiap hari ibu konsisten menyisihkan Rp2.000 saja ke dalam kaleng bekas. Dalam 1 tahun, ibu sudah punya simpanan buat beli baju baru atau sekadar buat bayar uang iuran sekolah anak yang tiba-tiba muncul. Masalah kita sekarang adalah kita terlalu meremehkan nominal kecil tapi sangat royal kalau urusan bayar biaya admin aplikasi atau sekadar beli kopi kekinian yang harganya setara dengan 3 kilogram beras di pasar. Belajar bersyukur adalah pondasi paling kuat kalau ibu mau hidup tenang tanpa beban pikiran yang berat di pundak setiap malamnya sebelum memejamkan mata. Kita sering merasa kurang, bukan karena uangnya yang sedikit, tapi karena mata kita terlalu sering melihat ke atas dan membandingkan piring kita dengan piring tetangga yang kelihatannya lebih mewah. Padahal, apa yang kita lihat di media sosial itu cuman potongan kecil dari kenyataan yang sudah diedit sedemikian rupa supaya terlihat sempurna di mata orang lain yang menonton.
Coba deh ibu mulai kurangi durasi scroll layar ponsel dan ganti dengan melihat wajah anak-anak yang tidur pulas. Rasakan betapa beruntungnya kita masih punya atap buat berteduh dan makanan yang bisa dikunyah hari ini. Secara filosofis, hidup tenang itu bukan berarti kita tidak punya masalah atau punya saldo rekening yang jumlah angka 0 di belakangnya ada 9 baris. Hidup tenang itu adalah sebuah pilihan sadar untuk menerima segala ketetapan dengan hati yang lapang dan tidak memaksakan kehendak yang di luar kemampuan kita saat ini. Ibu zaman dulu punya pemahaman bahwa rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Jadi mereka tidak pernah merasa tersaingi kalau tetangga sebelah rumah baru saja beli mesin cuci baru. Mereka paham betul bahwa yang membuat kita lelah itu bukan kerja kerasnya, tapi keinginan kita yang tidak ada habisnya buat mengejar pengakuan dari orang lain yang sebenarnya tidak terlalu peduli sama hidup kita. Kita juga perlu melakukan sedikit kritik pada diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mengelola uang atau malah uang yang sedang mengelola emosi kita sampai berantakan? Terkadang kita merasa jadi korban keadaan yang sulit. Padahal mungkin saja kita sendiri yang menciptakan kerumitan dengan gaya hidup yang jauh di atas kemampuan dompet asli kita. Tidak apa-apa kalau hari ini kita masih harus makan sederhana atau pakai baju yang sudah 3 tahun lalu dibeli, karena yang memalukan itu bukan hidup pas-pasan, tapi hidup mewah dengan tumpukan hutang di mana-mana. Mari kita mulai berbenah dan kembali ke pola hidup yang bersahaja, namun kaya akan rasa damai dan kebahagiaan yang sejati tanpa perlu pusing memikirkan cicilan. Ibu harus yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Selama kita mau berusaha dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan suami di rumah, jangan simpan semua beban sendirian sampai meledak. Tapi bicarakan pelan-pelan sambil minum teh hangat di sore hari tentang bagaimana cara terbaik mengelola sisa anggaran yang ada. Optimisme itu menular, jadi kalau ibu tetap tersenyum dan semangat, maka seisi rumah juga akan merasakan energi positif yang sama, meskipun menu makan malam hari ini cuma kerupuk dan sambal pedas. Tetaplah menjadi ibu yang hebat dengan cara kita sendiri, karena ketenangan hati adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun di dunia ini. Dan itu adalah harta yang paling berharga. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu.